Jagongan lan musyawarah. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai sahabat Gemilang, selamat pagi. Pagi menjelang siang. Dan ketemu lagi tentunya barengan Kalista Absari yang kali ini ready menemani Anda di acara yang berbeda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Merah Putih. Kali ini akan membahas topik yang menarik. Topiknya adalah waspadai Superflu, kenali gejala dan cara mengatasinya. Dan tentunya Kalista nggak sendirian dong. Kali ini sudah ada narasumber yang hadir di studio Radio Gemilang FM. Langsung saja kita sapa. Ada Dr. Roni Kenny Diartanto. Ini dokter spesialis penyakit dalam. Aduh dokter, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Kalista, selamat siang nyebutnya Mbak Kalista? Sahabat Gemilang. Selamat siang sahabat Gemilang yang sedang mendengarkan Radio Gemilang. Oke baik dokter, namanya agak sedikit sulit nih, Kalista Iya. udah kepleset tadi. Kita panggil dokter Roni saja ya. Dokter Roni adalah dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Merah Putih. Dan sahabat Gemilang, kami akan menemani Anda tentu selama 1 jam ke depan. Dan buat yang ingin bergabung, Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Dan siaran kali ini bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id, dan juga di live Instagram di RSUD Merah Putih. Jadi sekarang juga Anda yang penasaran gimana sih gantengnya Dokter Roni ini dan juga Kalista tentunya, sekarang juga bisa langsung aja bergabung di Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Oke dokter, kita langsung aja yuk dokter ke topik kita kali ini. Superflu, ini kan lagi ngehits banget ya dokter di Indonesia. Ini Superflu ini sendiri sebenarnya apa sih dokter? Monggo. Baik Mbak Kalista dan para sahabat Gemilang, jadi Superflu itu sebenarnya bukan istilah resmi ya. Jadi dia itu istilah yang dibuat oleh publik dan media, terutama di luar negeri itu. Sebenarnya ini merupakan flu biasa yang sering kita alami, itu flu musiman begitu. Cuma karena di luar negeri itu penyebarannya cepat dan ada pasien yang mengatakan gejala yang dialami lebih berat, jadi diberi tambahan istilah super. Kan biasanya kalau ada suatu hal yang kemampuannya itu melebihi yang biasanya kan biasanya ditambahin super. Kayak misalnya manusia super disebutnya Superman, ya mobil yang lebih canggih dari mobil yang lain disebutnya supercar. Nah ini ada flu kok yang gejalanya itu dianggapnya kok lebih berat dibanding yang biasa dan penyebarannya lebih cepat, maka publik di sana itu menyebutnya superflu. Seperti itu dokter. Wow. Terus dokter, data kasus di Indonesia dan tren global dari superflu ini sendiri, ini seperti apa sih dokter? Oh ya baik, jadi akhir tahun kemarin itu terdapat, jadi kalau begini, di luar negeri itu ada yang disebutnya flu musiman. Ya karena mereka kan negara 4 musim. Biasanya menjelang musim dingin itu kasus-kasus flu itu mulai meningkat, disebutnya flu musiman. Beda kalau di negara kita, negara tropis ini nggak mengenal flu musiman. Jadi sepanjang tahun kalau ya sering aja kita kena flu itu biasa. Kita kalau di luar negeri kan ada namanya flu musiman. Jadi kasusnya itu setiap mau musim dingin meningkat, dan akhir tahun kemarin itu dilaporkan terdapat ada peningkatan kasus sebanyak 60% dibandingkan pada tahun
2024. Makanya apa namanya ini menjadi concern. Oh, ini kok jumlah kasusnya semakin meningkat ini, dan sampai sekarang itu kemarin dilaporkan mungkin ada sekitar 500.000 kasus. Dan kalau di Indonesia itu per apa namanya akhir tahun kemarin sudah ada 60 dan per Januari ini 70. Tapi tidak perlu sampai panik atau gimana, karena ini apa namanya sekarang ini jumlah kenaikannya melandai, tidak bertambah terus semakin meningkat seperti itu. Iya. Oke, dokter. Untuk membedakan si super flu ini sendiri dengan flu biasa, ini ada nggak sih dokter ciri-cirinya atau gejalanya juga itu seperti apa, biar kita bisa membedakan, oh ini flu biasa nih, oh ini super flu, terus seperti apa? Oh ya, jadi kembali lagi bahwasanya si super flu ini sebetulnya bukan penyakit baru ya, dia itu virus yang virus lama sebetulnya, virus disebutnya kalau dari medis influenza A ya, tipe H3N2. Cuma virus itu mengalami mutasi, jadi hasil dari mutasinya itu penularannya jadi lebih cepat. Tapi secara umum dia itu virus lama yang sehari-hari kalau kita kena flu biasanya ya virus-virus itu juga yang menyebabkan kita terkena flu. Jadi gejalanya itu ya hampir sama, mirip dengan flu yang biasanya, demam, batuk, biasanya batuk kering, pilek, terus ada nyeri otot, sakit kepala, ya, seperti itu. Mirip di seperti flu yang sering kita alami sehari-hari. Cuma ada beberapa yang mengklaim tuh pasien yang udah terkena memang dikatakan gejalanya bisa lebih berat. Misalnya demamnya lebih tinggi, lebih berkepanjangan, terus nyeri ototnya lebih nyeri lagi, batuknya lebih prominent. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi statement resmi dari WHO dan Kemenkes sampai sekarang masih tetap dia itu hanya berbedanya di penularannya yang lebih cepat, tapi secara umum gejalanya hampir sama sih, tidak dikatakan pasti lebih berat gitu. Gitu. Oke, jadi itu penularannya lebih cepat ya dokter? Iya. Ada lain lagi nggak sih dokter, virus ini menular dari apa seperti itu dokter? Ya, jadi mirip seperti flu pada umumnya, virus ini ditularkan lewat droplet. Jadi kalau kita bicara atau mungkin batuk, bersin itu lewat percikan ludah yang kecil dan tidak terlihat, dan kemudian terciprat menular masuk ke saluran nafas yang pasien orang lain gitu ya dokter. Dan itu menyebabkan gejala itu. Jadi seperti flu pada umumnya, dan seperti dulu kalau Mbak Rista ingat kan COVID ya, itu hampir mirip penularannya seperti itu. Tapi ini bukan virus baru, sama virus influenza yang sebetulnya sering kita hadapi sehari-hari. Oke, jadi ini super flu ini berbeda ya dokter dari COVID-19 dulu itu? Beda jenis virusnya beda. Kalau ini virus lama, udah ada dari dulu. Kalau COVID kan SARS-CoV, kalau ini virus influenza A. Yang berkembangnya lebih yang penularannya itu dikatakan lebih cepat, dan ada pihak yang mengatakan gejalanya juga lebih berat, tapi belum terbukti sih. Belum terbukti dokter. Maksudnya ya itu hanya baru katakan aja kalau yang sudah mengalami bahwa gejalanya lebih berat, lebih ini, tapi belum ada seperti statement resmi yang bahwa kalau ini itu pasti lebih berat gitu. Gejalanya ya bervariasi, bisa ringan, sedang, berat, tergantung pasien masing-masing. Oke. Dokter, kalau di Kabupaten Magelang ini sendiri, penemuan dari penyakit super flu ini seperti apa sih dokter? Sudah banyakkah atau nggak cukup banyak seperti itu dokter? Monggo. Sampai sekarang sih sepertinya kalau untuk di Magelang belum ada kasus ya. Untuk Jawa Tengah kemarin dilaporkan ada 1 kasus dirawat di rumah sakit. Tapi kalau untuk di Kabupaten Magelang sendiri belum ada kasusnya itu sampai sekarang. Belum terdeteksi ya dokter. Karena ya memang dia ini seperti flu pada umumnya, di mana orang ya kalau flu kan terus ya minum obat biasa, istirahat, nanti dia sembuh sendiri gitu kan. Kalau flu kan kebanyakan kasus virus kan self limiting ya, nanti akan sembuh sendiri seperti itu. Jadi ya mungkin
orang tidak terus langsung kan diagnostiknya kan pakai swab seperti zaman COVID dulu. Oke. Ya, jadi memang tidak lazim dan tidak umum di sini untuk setiap flu kan tidak semua orang terus langsung dicek swab gitu juga ya. Iya. Seperti itu. Dan memang belum ada anjuran dari pemerintah juga sampai sekarang untuk semua kasus infeksi saluran nafas atas langsung di swab semua belum ada karena dipandang peningkatan kasusnya ini belum signifikan naik terus gitu, nggak sampai sekarang dia masih landai begitu. Tapi kita tetap waspada juga kalau nanti mungkin kasusnya semakin bertambah banyak, tiba-tiba kasus ISPA yang semakin banyak bertambah dan gejalanya banyak yang berat, mungkin nanti pemerintah baru menerapkan aturan seperti zaman COVID dulu. Tapi kita berdoa aja mudah-mudahan tidak terjadi seperti pandemi waktu COVID dulu. Kalau dilihat dari polanya sampai sekarang sih sepertinya tidak. Mudah-mudahan nggak sampai ke situ. Amin dokter, Iya, janganlah ya dokter. Sudah berat pandemi dulu. Nanti kita di rumah terus juga dokter, stres juga. Oke, dokter, kita rehat sejenak. Untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen bertanya tentang si super flu ini, sekarang juga Kalista membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Kalista juga buka kesempatan buat Anda yang pengen bertanya di live Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Kita akan kembali sesaat lagi, so pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Bud. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saiki kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakarya. Emakarya adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya Bud. Oh Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tingginya animo masyarakat Kabupaten Magelang terhadap akses layanan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang mulai 1 Juni 2025 seluruh pelayanan administrasi peserta JKN BPJS Kesehatan sudah tidak lagi di Blondo dan berpindah ke MPP Kabupaten Magelang yang ada di Sawitan. Pelayanan dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi hingga
hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Loket pelayanan BPJS Kesehatan di MPP Kabupaten Magelang berada pada loket nomor 9 dan 10. Informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Uli Nuha di 085 729 000611. Informasi ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Melakukan aktivitas fisik, makan buah dan sayur tiap hari, tidak merokok. Mau apa toh Buni? Kok tidak merokok? Nyindir bapak? Niki lho Pak, cara meningkatkan kualitas hidup dengan germas supaya awak dhewe iki ora kena penyakit sing jenenge diabetes, jantung, asam urat, lan sak panunggalane. Napa malih lagi cuaca ekstrim kaya saiki. Awak dhewe kudu menjaga lingkungan, Pak. Weleh-weleh, aja meten-meteni toh Buni. Takut kena penyakit tidak menular yang diakibatkan karena pola hidup yang tidak sehat. Segera ubah perilaku gaya hidup Anda dengan melakukan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan rutin melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini penyakit. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit. Dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Bu Lurah, monggo pinarak Bu Lurah. Gini Bu, kok udah lama nggak ke posyandu? Makanya saya silaturahmi aja ke rumah ibu. Yen sewu Bu, akhir-akhir ini saya sibuk, jadi jarang bawa si kecil ke posyandu. Pripun toh Bu? Ibu kan punya balita. Penting loh Bu untuk rutin ke posyandu. Kami harus melakukan pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi kepada ibu hamil, dan calon pengantin. Oh alah, memangnya kenapa toh Bu? Gini loh Bu, untuk mendeteksi dini masalah gizi. Nah, yang terpenting memberikan edukasi untuk mencegah stunting toh Bu. Dampak stunting terhadap kesehatan anak itu bahaya loh Bu. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Mari bersama mencegah stunting dengan memastikan seluruh calon pengantin mendapatkan pendampingan dan memastikan kehadiran ibu hamil serta balita datang ke posyandu.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang dan didukung oleh Radio Gemilang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Afsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah. Spesial kali ini program kerjasama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan untuk Anda, Sobat Gemilang, Kalista kali ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Ini membahas topik yang menarik, waspada superflu, kenali gejala dan cara menanganinya. Masih juga bersama Dr. Roni Kendiartanto, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih. Dokter, masih semangat, dokter? Masih tetap semangat. Oke, Kalista udah nggak kepleset lagi nih, dokter. Oh iya. Dr. Roni Kendiartanto. Oke, Sobat Gemilang, Anda juga bisa bergabung kali ini bertanya tentang si superflu ini di chat WA 081578968968 dan juga Anda bisa bergabung di live Instagram di Instagramnya RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Oke, langsung saja dokter. Kalau kita mau tanya nih, resiko tinggi penyebaran dari si superflu ini, mayoritas yang terkena penyakit ini paling banyak siapa sih, dokter? Oh iya. Jadi yang semua orang bisa terkena kalau ada tertular dari penderita flu, ya seperti kita kalau ketularan flu dari orang lain gitu, semua bisa kena. Cuma gejalanya itu dan lebih rentan pada individu-individu seperti anak-anak, terus lansia, dan pasien dengan yang imunitasnya turun, pasien dengan komorbid, ya, penyakit penyerta seperti penyakit gula, jantung, paru-paru itu lebih rentan terkena. Dan kalau terkena ada kemungkinan gejalanya lebih berat dibanding yang imunnya bagus, dibanding yang orang sehat gitu. Oh, dibanding sama penularannya juga itu si penular tadi, dokter? Maksudnya misal kita ketularan nih, kita dalam kondisi yang nggak stabil imunnya, nah itu apakah gejalanya yang si penular tadi sama kita itu lebih parah kita? Iya, tergantung kondisi kita. Kalau imun kita baik, sehat, biasanya gejalanya tidak seberat yang orang dengan penyakit penyerta tadi. Oke, baik. Terus dokter, apakah bisa dengan cara divaksin untuk menghindari dari si superflu ini sendiri? Iya, bisa banget ya. Jadi cuma mungkin kita belum semua orang rutin vaksin gitu loh. Tapi vaksinnya ada vaksin influenza untuk mencegah flu musiman itu, untuk bisa dilakukan vaksinasi itu setahun sekali ya. Terutama itu ditujukan untuk itu tadi penderita yang rentan tadi, seperti yang udah saya sebutkan tadi, orang-orang dengan penyakit bawaan, penyakit penyerta yang dia udah punya penyakit yang kalau kena virus itu akan gejalanya lebih berat, itu dianjurkan untuk vaksin supaya nanti kalau terkena virus itu gejalanya itu tidak memberat. Jadi vaksin ini memang bukan berarti kalau kita udah vaksin terus pasti tidak terkena gitu, tapi paling tidak tubuh itu udah siap. Jika nanti sudah divaksin, tubuh sudah siap, sudah menyiapkan kekebalan untuk khusus si virus itu. Jadi kalau semisal memang virusnya ini masuk, gejalanya itu tidak menjadi berat sekali gitu, karena tubuh udah siap dengan vaksin itu. Tapi bukan berarti kalau udah vaksin terus tidak bisa kena sama sekali, itu ya enggak. Cuma tubuh kita jadi lebih siap aja.
Oke, dan kemungkinan untuk parahnya itu lebih sedikit ya Lebih dokter? sedikit, jadi berkurang kalau sudah divaksin. Oke, baik. Ini vaksin apa dokter? Influenza atau vaksin? Vaksinnya vaksin influenza seperti virusnya. Jadi superflu itu kan akibat virus influenza. Ya, vaksinnya vaksin influenza. Oke. Dilakukan 1 tahun sekali. Gitu. Oke, di RSUD Merah Putih bisa ya dokter ya? Kalau vaksin untuk flu ini memang belum masuk untuk BPJS sih. Jadi mungkin ya kalau untuk vaksinnya ya bisa-bisa aja, tapi mungkin harus mencari Mandiri ya dokter. mandiri sendiri Oke. dulu. Oke, baik. Oke, dokter, kita ke yang sudah bergabung di Instagram dulu nih dokter. Di Instagramnya RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Ini ada yang tanya dari Indri. Kamu tanya cara daftar online. Oh, ini mau ini ya apa? Mungkin periksa atau seperti apa ya? Oh ya, untuk Anda Mbak Indri yang sudah bergabung di live Instagramnya RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, terima kasih. Dan untuk Anda bisa membuka browser atau Chrome di s.id/RSUDMP di bagian daftar online ya. Nanti Anda bisa memilih pasien umum atau asuransi swasta atau pasien BPJS. Nah, jika Anda pasien BPJS ingin berobat di poli, ini pastikan sudah mempunyai rujukan dari Vaskes pertama. Seperti itu. Jadi ini saya yang jawab bisa dokter? Silakan ya. Oke, semoga bisa membantu Mbak Indri yang ada bergabung di live Instagramnya RSUD Merah Putih. Oke dokter, kita balik lagi dokter. Kali saya mau tanya, langkah pencegahan yang direkomendasikan dari Kemenkes RI sendiri tentang si superflu ini seperti apa dokter? Ya baik, jadi ya seperti pepatah bilang mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi kita ya pencegahannya tuh ya mungkin mirip seperti waktu zaman COVID dulu. Jadi kita menerapkan ya PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau yang pertama menyiapkan dari diri kita sendiri dulu supaya imun kita ini tidak turun ya. Jadi harus makan makanan yang bergizi, didukung dengan vitamin, bisa cukupi kebutuhan air minum ya, jangan dehidrasi. Kemudian harus cukup istirahat dan tidur. Kemudian kalau kita sedang agak sakit bergejala gitu, dianjurkan untuk memakai masker. Oke. Ya, memakai masker. Kemudian kalau bisa ya hindari kerumunan dan ruang tertutup begitu. Terus jangan lupa untuk selalu cuci tangan setelah kontak mungkin dengan di lingkungan luar sekitarnya, karena kita tidak tahu kan droplet itu bisa selain menular langsung masuk ke saluran napas, dia bisa menempel di permukaan benda itu. Jadi kita jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ya. Kemudian yang terakhir itu tadi vaksinasi ya. Oke. Oh ya dokter, vaksinasi itu bisa dilakukan sama ibu hamil juga nggak sih dokter? Ibu hamil bisa. Tadi saya lupa terangkan. Ya, jadi kalau lagi hamil kan yang ditakutkan nanti kalau virusnya itu menyebabkan gejala yang berat mempengaruhi ibu dan bayinya. Jadi dianjurkan juga untuk vaksin influenza, nggak apa-apa 1 tahun sekali. Oke, jadi pas posisi hamil nggak apa-apa ya dokter, boleh-boleh aja. Ya. Oke, siap deh. Oh ya dokter, kapan nih harus ke dokter kalau kita mengalami gejala flu yang mungkin kita nggak pernah tahu juga itu seperti apa ciri-cirinya? Monggo dokter. Ya, kadang kita ragu kapan ini udah waktunya ke dokter atau belum gitu. Ya intinya kalau supaya aman sih, kalau ragu-ragu ya ke dokter aja. Tapi secara umum mirip seperti kalau kita kena flu itu. Jadi flu ini kan virus ya, biasanya tuh self-limiting disease. Jadi nanti akan sembuh sendiri dalam waktu mungkin 3-7 hari gitu, gejalanya akan sembuh sendiri. Hanya paling kita nanti hanya minum obat-obat biasa gitu kayak paracetamol kalau demam gitu. Jadi kita harus melihat diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya terkena gejala flu itu tadi, demam, batuk,
nyeri otot dan sebagainya, pilek juga. Nah itu jika gejalanya ringan mungkin kita bisa minum obat biasa tadi dulu itu kayak obat misalnya obat turun panas atau apa, sambil kita melihat diri kita sendiri. Kalau gejalanya itu membaik, dibantu dengan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, minum air yang cukup, kemudian kalau gejalanya membaik ya berarti cukup begitu aja, nggak usah ke dokter. Tapi kalau misalnya sudah 2 atau 3 hari kok gejalanya nggak sembuh-sembuh, makin memberat, nah itu harus segera langsung ke dokter, karena superflu ini juga ada komplikasi, dia ada namanya infeksi sekunder. Jadi ketumpangan ketumpangan bakteri. Jadi setelah virus itu menginfeksi, kemudian dia ada masuk lagi bakteri yang menyebabkan infeksi lain di situ. Nah, kalau infeksinya terus pindah dari yang ke bakteri ini, berarti tidak cukup hanya dengan istirahat dan obat sebagainya, kita perlu tambahan obat lain, antibiotik, dan itu nanti dokter yang akan menentukan. Jadi kalau udah kira-kira 2-3 hari kok gejalanya masih ada, terus malah makin memberat, jadi sesak nafas, demam tinggi, batuknya makin memberat, ada sesaknya kayak gitu, batuknya makin kayak dalam lagi, ya segera aja ke dokter untuk diperiksa lagi, jangan sampai mungkin ada infeksi sekunder atau masih tetap flu yang itu tapi gejalanya memberat. Kemudian kalau pasien dengan penyakit-penyakit penyerta seperti tadi yang udah saya bilang, misalnya dia punya penderita tadi gula, kencing manis atau jantung, paru-paru, terus kalau ada gejala flu itu alangkah baiknya langsung segera ke dokter aja, nggak usah nunggu berat dulu, karena kan dia memang punya penyakit penyerta. Ya sama kalau dari awal memang gejala superflu-nya udah berat, demam tinggi, ada sesak nafas, sampai muntah, nggak bisa makan minum, itu harus langsung segera ke rumah sakit, nggak usah nunggu lagi. Tapi kalau gejalanya ringan kayak yang di awal tadi bisa agak dipending dulu, sambil tetap dipantau ya pemirsa. Oke, baik. Dan ini juga perlu kesadaran diri sendiri juga. Betul, ya dokter, untuk setidaknya mencegah lah ya. Oke dokter, kita break sejenak dokter. Untuk Anda sahabat Gemilang yang pengen masih bertanya dan pengen melihat Kalista dan juga Dr. Roni, ini bisa langsung saja bergabung di live Instagram RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan kita akan kembali saat lagi. Pastikan Anda tetap bergabung di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai Bun, ayo sini gabung. Hai, iya Bun. Hai, Bilkis juga ikut toh. Main sana sama teman-teman. Dari tadi sudah ditunggu teman-temannya loh. Loh, anakmu masih belum sembuh batuknya, Bun? Iya nih, Bun. Padahal udah minum obat, tapi batuknya belum mereda juga. Duh, jangan didiemin aja, Bun. Langsung diperiksakan lagi ke dokter ya. Takutnya anak kamu kena TB. Setiap orang tua pasti ingin anaknya sehat. Salah satunya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit tuberkulosis atau flek paru-paru merupakan masalah kesehatan di dunia. Dan saat ini, Indonesia berada di posisi kedua sebagai negara penderita TBC terbanyak setelah India. Bagi penderita TBC, yuk rajin melakukan pemeriksaan dan segera obati sampai sembuh. Perlu diketahui bahwa penyakit ini berbahaya karena merupakan salah satu penyakit yang paling mematikan dan umumnya menyerang pada kesehatan anak. Cermati gejala TB pada anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Badan gak enak bu, pegel-pegel rasanya. Makanya badan jangan dimanja. Tuh lihat, pagi-pagi gini tetangga udah pada olahraga. Ada yang jalan-jalan, lari pagi, sepedaan, senam. Olahraga itu membuat badan sehat dan kuat. Pantesan Pak Yono yang setiap pagi jalan-jalan lewat depan rumah kita, meski sudah sepuh tetap bugar ya. Kalau gitu Bapak ikut Ibu senam. Ikut ya ikut Pak. Tapi lihat tuh kaki Bapak. Waduh, kaki yang kanan pakai sepatu, kaki yang kiri pakai sandal jepit. Gerakan masyarakat untuk sehat. Penuhi kebutuhan makanan sehat untuk keluarga.
dan sempurnakan dengan olahraga yang teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Dengerin, kata siapa? Akses ke RSUD Merah Putih itu sulit? Gampang kok. Saat ini, RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang lebih berinovasi. Dapatkan akses lebih mudah dengan klik MP, yaitu klik s.id/RSUD MP pada website. Anda akan mendapatkan informasi tentang RSUD Merah Putih, di antaranya pelayanan online berupa pendaftaran online, mengetahui jadwal dokter spesialis, mengetahui nomor-nomor telepon penting, dan customer service. Nah, spesial nih bagi Anda pasien rawat jalan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, nikmati fasilitas pengantaran obat gratis yang lebih nyaman karena obat diantar sampai ke rumah tanpa dipungut biaya. Jadi jangan salah loh, loket layanan antar obat terdapat di lantai 2 dan untuk informasi lengkapnya Anda bisa menghubungi 0293 320 265. Tuh kan, akses ke RSUD Merah Putih sudah jauh lebih mudah. RSUD Merah Putih melayani dengan cinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dan didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus barengan Kalista Apsari. Kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah, spesial program kerjasama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, membahas topik yang menarik, waspada superflu, kenali gejalanya, dan cara menanganinya. Masih juga bersama Dr. Roni Kendiartanto, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih. Dokter, masih semangat ya dokter untuk sesi yang terakhir ini? Oh iya, siap. Oke dokter, kita langsung aja dokter. Tadi vaksin di RSUD Merah Putih ini udah bisa kan dokter? Oh ya, jadi untuk vaksin di Rumah Sakit Merah Putih itu mungkin nanti mulai bulan Februari sudah mulai ada bisa, cuma memang belum tercover oleh BPJS. Oke, jadi mandiri ya dokter. Nah itu kita kemana dulu nih dokter? Langsung ke poli atau untuk informasinya seperti itu? Nanti bisa langsung mendaftar aja seperti pasien yang akan periksa begitu. Kemudian bilang aja di bagian pendaftarannya itu untuk mau vaksin, nanti diarahkan sama bagian di pendaftarannya itu harus ke mana. Gitu. Oke, tapi bisa juga di Instagram RSUD Merah Putih bisa, kan dokter? Bisa. Oke, siap. Dan dokter, kalau pengen ketemu sama dokter nih, kita mau cek kesehatan sama dokter Roni sendiri. Ini boleh di-spill nggak dokter jam kerjanya dokter Roni di sana dari jam berapa, hari apa? Ini monggo. Jadi kalau jam praktek saya untuk sekarang ini hari Selasa dan Kamis itu siang jam 2 sampai jam 4. Kemudian yang pagi itu hari Jumat mulai jam 8. Tapi nanti per Februari saya udah mulai pagi, nanti hari Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu mulai jam 8. Terus siangnya tetap hari Selasa dan hari Kamis mulai jam 2 sampai jam 4. Oke, baik. Jadi sahabat Gemilang, buat Anda yang pengen memeriksakan diri di RSUD Merah Putih, yang pengen ketemu sama dokter Roni nih, dokter spesialis penyakit dalam, di bulan ini Selasa sama Kamis di jam siang, ada di jam 2 sampai jam 4. Terus buat di Jumat dan Sabtu ya dokter?
atau Jumat doang dari pagi ya jam 8. Oke. Terus kalau untuk bulan Februari depan ini Senin, Rabu dan Jumat, Sabtu. Ya, itu untuk paginya. Ini untuk pagi. Oke, siap. Oke, dokter. Untuk yang terakhir, dokter, tips biar kita nggak terkena dari super flu ini sendiri, dan harapannya untuk sahabat Gemilang semuanya di rumah ini seperti apa mengenai dari super flu. Ya, baik. Jadi untuk para sahabat Gemilang di rumah ya, yang pertama menghadapi super flu ini ya kita tetap tidak perlu panik, takut, tapi tetap selalu waspada ya. Tetap kita lakukan langkah-langkah pencegahan itu dengan yang tadi yang sudah disampaikan, yaitu menjaga selalu makanan yang bergizi, cukupi minum ya, kebutuhan air minum ya, jangan sampai dehidrasi, kemudian menggunakan masker pada saat diperlukan, jangan lupa tadi cuci tangan juga setelah kontak dengan lingkungan sekitarnya, kemudian jangan lupa istirahat dan tidur yang cukup, kemudian selalu berpikiran positif dan jangan stres, dan mudah-mudahan super flu ini bisa segera mereda dan tidak bertambah dan berkepanjangan seperti waktu zaman COVID dulu. Ya, Oke, siap. Terima kasih Dokter Roni Kendiartanto. Satu lagi. Ada lagi. Vaksin. Iya. Tadi lupa malah. Iya, vaksin 1 tahun sekali, terutama untuk individu-individu yang dianjurkan tadi yang sudah saya bilang. Oke, dan jangan lupa juga dokter vaksinnya di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Oke, baik. Terima kasih Dokter Roni Kendiartanto, dokter spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang, yang kali ini sudah berkenan hadir mengedukasi sahabat Gemilang semuanya tentang super flu ini. Semoga sehat selalu dokter, semuanya lancar dan sukses. Pokoknya selalu juga Mbak Kalista. Amin. Dan pemirsa pendengar sahabat Gemilang semua di rumah. Oke, baik. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ya, dan Anda sahabat Gemilang, sampai di sini dulu kebersamaan barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah spesial kali ini, program kerjasama dengan RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang dengan topik yang menarik, waspada super flu, kenali gejala dan cara menanganinya. Kalista Apsari bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendala Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.